Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal fadada wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita masih membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Indonesi Al-Bantani. Kita masih di bab yang ketiga dan kita sekarang sudah sampai kepada makalah yang ke-36. Al-maqalatu sadisatu wassalasun. Makalah yang ke-36. Makalah itu ya ucapan. Kalau di Indonesia kan jadi makalah. Makalah ya dari bahasa Arab, makalah. Dan story-story yang sering saya buat, yang saya tulis itu rata-rata dari makalah, dari makalahnya orang Arab. Bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis. Kalau yang dari para ulama biasanya saya sebutkan referensinya. Kalau yang tanpa ada referensi itu kebanyakan dari makalahnya orang Arab. Yang penting isinya itu bagus dan tidak menyalahi aturan, ya saya kutip. Makalah yang ke-36. An Luqmanul Hakim annahu qala libnihi. Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada putranya. Siapa Luqman Al-Hakim? Siapa Luqman Al-Hakim? Ada yang mengatakan orang soleh, ada juga yang pendapat yang mengatakan seorang nabi. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu orang soleh, ada yang mengatakan nabi. Dan ini saking pentingnya beliau sampai diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat Luqman. Itu betapa beliau memang orang yang sangat penting sehingga harus diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu hampir kebanyakan berisi tentang mencela dunia. Hampir kebanyakan Al-Quran itu berisi tentang mencela dunia. Dan hampir kebanyakan di dalam Al-Quran itu isinya kisah, cerita-cerita. Makanya memang menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu dengan metode cerita itu lebih mengena biasanya kepada orang lain dibanding dengan menyampaikan teori-teori. Tapi ya sama-sama penting. Cuma mestinya itu ketika menjelaskan satu ilmu itu ya sedikit atau banyak diselingi dengan cerita-cerita. Karena Al-Quran itu isinya rata-rata cerita. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu isinya ya cerita-cerita. Ada yang menjelaskan sedikit yang menjelaskan tentang hukum halal haram dan lain sebagainya. Ini Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anak kecilku. Orang tua itu walaupun anaknya sudah besar ya tetap dipanggil anakku. Jadi padahal sudah besar. Ini beliau juga memanggilnya ya bunayya, wahai anak kecilku. Ya bunayya itu panggilan kesayangan. Kadang-kadang guru itu juga manggil muridnya dengan panggilan wahai anakku. Itu betapa besar kasih sayangnya guru kepada murid. Apa pesan dari Luqman Al-Hakim? Ya bunayya innan nasa salasatu aslas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu ada dari tiga bagian. Ada tiga pembagian manusia itu. Ada tiga unsur. Apa itu tiga unsur? Sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun liddud. 1/3
sepertiga itu untuk Allah. Manusia itu dibagi tiga. Dalam diri manusia itu dibagi menjadi tiga. Sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya untuk cacing, untuk hewan tanah, untuk cacing. Kemudian dijelaskan oleh beliau Luqman Al-Hakim, fa amma man huwa lillah faruhuhu. Adapun sesuatu yang untuk Allah di dalam diri manusia, apa itu? Faruhuhu, ruhnya manusia itu kembali kepada Allah. Fahuwa raji'un lillahi ta'ala. Jadi dalam diri manusia itu ada dua ruh. Dalam diri manusia itu ada dua ruh. Yang pertama itu ruhul hayah, yang kedua ruhul yaqdhah. Ruhul hayah itu apa? Ruhul hayah itu yaitu ada di dalam satu organ tubuh manusia yang jika seandainya itu keluar maka orang itu akan mati. Itu namanya ruhul hayah. Artinya ketika orang itu sudah dicabut nyawanya kemudian dia mati, itu namanya ruhul hayah, ruh kehidupan. Jika itu hilang maka dia akan mati. Ada jenis ruh yang kedua itu ruhul yaqdhah. Ruh yaqdhah ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jika ruh ini keluar, maka manusia masih dalam keadaan hidup, akan tetapi dia kondisinya tidak sadar. Nah, ini biasanya disebut sukma. Nah, orang ketika tidur dia kan tidak sadar, tapi ruhnya itu bisa keluar. Kenapa kok bisa keluar? Dengan satu bukti, dia bisa bertemu dengan orang-orang di alam yang berbeda, di alam mimpi. Itu namanya bukan ruhul hayah, tapi ruhul yaqdhah, atau yang disebut biasanya dengan sebutan sukma. Kadang-kadang bertemu dengan orang soleh, kadang bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, kadang-kadang bertemu dengan setan, macam-macam. Pokok asal ketika sebelum tidur itu dia dalam kondisi suci, dalam keadaan yang baik, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, semisal tidurnya menghadap ke kiblat, kemudian membaca doa-doa atau bacaan-bacaan baik sebelum tidur, maka nanti ketika dia bermimpi dengan mimpi yang baik, maka itu mimpi yang penuh arti, mimpi yang ada banyak maknanya. Cuma kadang-kadang orang itu ketika mimpi-mimpi yang baik, kadang-kadang dia itu tertipu dengan mimpinya itu. Bagaimana maksudnya? Kadang itu orang mimpi, semisal ketemu Habib Fulan misalnya, kemudian cerita kepada orang lain. Setelah cerita, dia merasa bangga bahwa dia pernah mimpi Habib Fulan atau Asy-Syaikh Fulan. Padahal dia kadang-kadang tertipu dengan mimpinya itu. Kok bisa tertipu? Ketika mimpi baik itu diceritakan dan tidak ada perubahan, maka itu namanya mimpi yang tidak berharga. Kadang orang kan cuma sekedar cerita dan cerita, tapi apakah dia merubah dirinya sendiri? Tidak, ternyata. Berarti itu mimpi tidak begitu berarti. Mimpi yang hanya menipu kepada diri sendiri. Dan bagusnya memang ketika mimpi-mimpi yang baik itu tidak diceritakan ke sembarang orang, harus kepada orang-orang tertentu saja, sehingga orang yang bermimpi itu dia tidak akan terlena dengan mimpinya. Kalau diceritakan kepada sembarang orang, akhirnya ditafsiri macam-macam, akhirnya akan jadi repot itu. Apalagi mimpi-mimpi yang buruk diceritakan kepada orang, semisal nanti akan ditafsiri, oh nanti kamu akan terkena ini, terkena musibah ini, terkena bencana ini, jadi sesuatu yang tidak baik, Nah, jadi ruh itu akan kembali kepada Allah. Di dalam tubuh manusia ada ruh, dua ruh. Ada di mana letaknya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh itu apa, maka
katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Kita tidak bisa membahas dengan sedetail mungkin karena ruh itu urusan Allah. Ada di mana? Ya kita tidak tahu. Yang pasti ketika orang itu dicabut nyawanya, itu dimulai dari kaki sampai ke kepala. Sehingga setan yang paling kuat menggoda itu pada saat orang itu dicabut nyawanya, pada saat sakaratul maut. Biasanya datang orang-orang yang dekat dengan orang tersebut. Ini kalau orangnya tidak istiqomah, dia bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan kita tidak tahu karena orang sudah sakaratul maut. Ada banyak cerita itu. Pernah guru saya bercerita, ada salah seorang kiai di Jawa Timur, kemudian pada saat dia pernah mati suri. Tahu mati suri ya? Mati pas hidup lagi. Beliau pernah mati suri, kemudian pada saat dicabut nyawanya itu ada datang gurunya, kemudian ngomong, semisal namanya itu Abdullah, wahai Abdullah, saya dulu pernah mengajarkan bahwa Allah itu satu, itu tidak benar, Allah itu dua. Itu datang gurunya, tapi bukan gurunya, tapi setan. Karena beliaunya itu orang yang istiqomah berzikir dan juga sudah bisa berzikir dengan lisan dan hatinya, Allah, 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 langsung hilang. Datang lagi istrinya, ini gimana guru kok tidak didengarkan? Itu benar apa kata guru kamu itu? Karena istiqomah berzikir, istiqomah melakukan hal-hal yang baik, istiqomah ibadah, hilang lagi istrinya. Datang orang tuanya, itu gurunya itu. Guru itu ya untuk seumur hidup dipegangi dunia akhirat. Itu benar apa kata guru kamu itu? Ya karena dia istiqomah zikir, istiqomah wirid, istiqomah melakukan ibadah, maka itu juga hilang. Maka kita ini akan ditolong pada saat sakaratul maut tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya adalah kebiasaan istiqomah yang baik, maka kita juga akan selamat pada saat itu. Karena waktu itu nanti setan itu benar-benar sudah mengerahkan kekuatan sesuper mungkin. Karena ketika sudah mati kan sudah ada kesempatan untuk menggoda setan. Waktunya menggoda kan kalau masih hidup. Kalau sudah mati kan gimana caranya untuk menggoda? Lagian orang kalau sudah mati kan tidak bisa bermaksiat. Nah itu setan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda manusia pada saat detik-detik nyawanya dicabut oleh Allah. Makanya kita harus benar-benar istiqomah, karena almar'u yamutu ala ma asya alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaannya baik, ya matinya baik. Saya pernah cerita itu. Saya punya guru namanya Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, biasa disebut Habib Sa'ad. Beliau itu wafatnya Masya Allah, kita ini sampai iri wafatnya beliau itu. Beliau punya kebiasaan setiap selesai duhur beliau buka pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Setiap selesai duhur pengajiannya ada di masjid. Waktu itu beliau ngaji kitab Ihya. Sebelumnya ya biasa, tidak sakit atau tidak apa, pegang kitab seperti ini, ngaji kitab ya, baca. Setelah itu di tengah-tengah beliau baca, tiba-tiba berhenti. Ya jamaahnya ya dikira mungkin beliau kecapean, beliau ngantuk atau apa. Tapi ternyata setelah ditunggu lama tidak dilanjutkan. Setelah didekati ternyata dia sudah wafat. Wafat dalam keadaan pegang kitab. Wafat dalam keadaan mengajarkan ilmu. Wafat dalam keadaan beliau berada di dalam masjid. Nah itu memang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang mati itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ada juga orang mati itu karena kebiasaannya dia main togel, ya matinya ya dalam keadaan kegiatan-kegiatan togel. Pernah ada di Jawa Timur, kisah nyata itu. Ada orang yang memang terbiasa main togel. Tahu togel ya? Jadi dia bilang, biasanya orang main togel itu semacam diundi itu. Dia pegang nomor berapa, maka nanti nomor yang dipegang dia muncul, ketika muncul maka dia dapat uang gitu.
Waktu itu dia bilang, nomor berapa yang keluar? Setelah ngomong seperti itu, langsung mati. Sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Bahkan di daerah Madiun, kalau tidak salah, naudzubillah, walayyadubillah, ada orang yang sudah terbiasa itu zina. Kebiasaannya zina. Main perempuan, beli perempuan, membayar PSK, seperti itu. Waktu itu dia ya seperti biasa, malam-malam ya beli perempuan. Setelah itu dia berada di atas tubuhnya perempuan, pas matinya itu di atas tubuhnya perempuan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah kebiasaan yang tidak baik. Kalau kebiasaannya baik ya baik. Ada ditarik waktu orang matinya dalam keadaan sujud. Ya karena istiqomah melakukan sholat. Ya semoga kita ini ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kembali kepada ruhnya. Sepertiga kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Ruhnya orang itu akan kembali kepada Allah. Ruh itu bisa juga kadang-kadang diartikan jiwa. Ruhnya manusia itu pasti dia akan nyaman dengan hal-hal yang baik. Ruhnya manusia itu akan nyaman dengan bacaan-bacaan yang baik. Ruhnya manusia itu akan nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Makanya sefasik apapun, senakal apapun orang itu melakukan maksiat, pasti di dalam jiwanya itu tidak tenang. Karena ruh itu kembali kepada Allah. Coba kalian tanya kepada orang-orang yang terbiasa minum minuman keras, terbiasa judi, apakah ada ketenangan di dalam hatinya? Tidak. Sebenarnya antara kebaikan dan keburukan itu sama-sama melelahkan. Sama-sama melelahkan. Cuma kalau kebaikan itu melelahkan yang bisa menenangkan hati. Kalau keburukan itu melelahkan yang bisa menggelisahkan hati. Orang melakukan keburukan pasti gelisah, pasti tidak tenang, walaupun sendiri, terhantui dengan keburukannya sendiri. Itu kenapa ruh itu memang itu bagian Allah, ruhnya itu memang harus dikembalikan kepada Allah. Makanya tidak benar yang saya ceritakan kemarin di YouTube, banyak orang buat konten setelah ada kecelakaan seorang artis itu, ya paranormal itu, yang ya agak dukun-dukun itu, orang pinter. Kenapa dukun disebut orang pinter? Ya karena yang datang itu orang bodoh. Kenapa kok harus datang ke dukun? Makanya disebut orang pinter. Nah, ada beberapa konten di YouTube itu yang karena pertama tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang ilmu-ilmu agama, akhirnya buat konten. Dia bawa mediator. Kemudian dipanggillah ruhnya itu artis yang kecelakaan, dimasukkan ke orang itu. Ya kalau ruh itu sudah tidak bisa dipanggil-panggil itu. Gimana caranya manggil? Orang itu kalau sudah mati ya ruhnya kembali kepada Allah. Dan juga tidak ada istilah ruh gentayangan, itu tidak ada. Apalagi sampai ada pemahaman kalau orang mati kecelakaan akan jadi hantu. Hantu apa? Tidak ada itu. Ruh ya ketika sudah orangnya mati sudah kembali kepada Allah. Tidak bisa panggil-panggil. Akhirnya saya lihat tadi pagi itu semuanya minta maaf ke media. Ya kata tidak benar memang. Masa ruh bisa dipanggil-panggil, sudah bisa. Kalau sukma masih mungkin saja, orang hidup sukmanya itu ditarik kemudian diajak komunikasi masih mungkin saja. Dan bahkan sukma bisa keluar itu bisa saja. Kalau dalam istilah kita itu namanya ilmu raga sukma. Orangnya di sini, sukmanya keluar. Ini namanya raga sukma. Kalau tarik sukma ya orangnya ada di sana, ditarik sukmanya. Ya, itu bisa, saya juga bisa seperti itu. Raga sukma ya bisa sedikit. Jadi semisal ada orang yang sering diganggu di dalam mimpinya oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan, begitu.
Kemudian itu ada ilmunya. Kita yang punya ilmunya itu bisa masuk ke alam mimpinya orang lain untuk mengatasi makhluk-makhluk yang mengganggu di dalam mimpinya itu, sehingga tidak datang lagi. Itu namanya raga sukma, tapi tidak total. Raga sukma yang cuma ringan. Kalau raga sukma total itu langsung begini, diam begini, langsung sudah. Raga sukmanya itu langsung keluar. Itu biasanya untuk menembus dimensi lain, untuk mengatasi hal-hal yang sangat rumit. Pernah ada orang Jember, kalau tidak salah, orang Jember, seorang perempuan masih usia SMA. Dia itu sering sakit, sering kesurupan, dan usut punya usut, ternyata sukmanya itu dibawa oleh jin ke Laut Kidul. Ke Laut Kidul. Akhirnya guru saya, waktu itu beliau di Bondowoso, langsung ditangani sama beliau. Beliau mempraktekkan raga sukma. Jadi beliau seperti ini. Sukmanya keluar. Setelah itu, setelah selesai dan dia sudah sadar itu yang perempuan, dia muntah air laut. Ya karena apa? Karena memang dia dibawa di dasar laut oleh jin-jin itu. Laut itu markasnya jin. Makanya kalau orang itu sedang galau itu jangan sering ke laut. Oh iya, markasnya jin itu di laut. Lebih banyak di laut dibanding di darat. Apalagi memang orangnya sering ada gangguan itu, ada gangguan, semisal memang sudah ketempelan jin atau apa. Ya saya kira untuk menenangkan itu jangan ke laut, datang ke majelis zikir, datang cari ilmu, itu penting. Jangan ke laut, tambah berhayal kalau ke laut itu. Kalau perlu buang aja ke laut model orang seperti itu. Jadi laut itu ya tempatnya seperti itu. Seperti kayak di Tampora itu juga lumayan banyak di sana. Kalau orang-orang yang agak sedikit ada gangguan itu bagusnya di tempat-tempat yang aman. Nah, pertama 3 bagian. Bagian pertama kembalinya kepada Allah, untuk Allah. Apa itu? Ruhnya manusia. Ruhnya manusia. Dan ruh itu sebelum jasad ada, ruh itu sudah saling mengenal. Katanya disebutkan dalam sebuah keterangan, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara yang sudah saling sapa menyapa sebelumnya. Itu kenapa ketika kita ketemu dengan seseorang yang baru kita kenal, tiba-tiba kadang sudah langsung jatuh hati kepada orang itu. Semisal dengan orang soleh, dengan para masyayikh, para kiai, para habaib. Kok bisa ya? Kok tiba-tiba saya ngerasa nyaman ngelihat beliau-beliau itu? Ya karena memang rohnya itu sebelumnya sudah pernah bertemu. Kadang-kadang walaupun bukan seorang ulama, bukan seorang yang penting, semisal orang biasa, roh itu beda. Kita itu ngerasa cocok dengan siapa itu bisa kita rasakan di dalam jiwa kita sendiri. Walaupun kita baik sama semua orang, cuma untuk kecocokan hati itu tidak sama. Saya bisa ngomong sama siapa saja bisa, cuma untuk cocok dan tidak cocok, ini rasanya ada di sini. Karena memang al-arwahu junudun mujannadah, sudah pernah dipertemukan oleh Allah sebelumnya. Dan arwah kita juga pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala. Pada saat kita masih belum lahir, itu sudah pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala. Ruh kita menjawab iya. Karenanya kadang-kadang kita merasa ada yang tidak benar ketika kita bermaksiat kepada Allah, karena menyalahi dan mengingkari, mendustai jawaban yang sudah pernah ada di dalam jiwa kita sendiri. Bagaimanapun juga orang maksiat itu tidak tenang hatinya. Mau dia orangnya baik, mau orangnya tidak baik, pasti tidak tenang di dalam hatinya. Ketenangan itu ya dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, berzikir, berkumpul di majelis zikir, cari ilmu, itu ketenangan. Jangan cari ketenangan dengan cara-cara yang lain, semisal dengan minum minuman keras, mengkonsumsi
narkoba, ganja, sabu-sabu, itu bukan menjadikan ketenangan, dan bahkan harta pun tidak menjadi jaminan bisa menenangkan hati. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak bahagia, tidak tenang hatinya. Pernah tahu ada kabar artis yang kayaknya luar biasa, saya pernah baca itu, dia punya anak disekolahkan di PAUD, itu SPP-nya per bulannya ratusan juta per bulannya. Itu kasihkan ke kita kan bisa hidup selama berapa ya? Bener itu, sebulannya itu ratusan juta, 100 sekian juta gitu, padahal setingkat PAUD itu. Tapi ya kenapa kok tidak tenang sampai mengkonsumsi hal-hal yang dilarang? Pernah dengar ya kasus itu ya? Nah, ada. Karena memang ruh itu kembalinya kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Adapun 1/3, sepertiga itu kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang kembali kepada dirinya sendiri, diri kita sendiri, yaitu amal kita masing-masing. Yang akan kembali kepada kita itu adalah amal kita masing-masing. Karena yang paling setia menemani kita bukan orang tua, bukan sahabat. Di dunia ini tidak ada yang setia kecuali amal perbuatan kita sendiri. Orang tua, anaknya meninggal, ya sudah, ketika sudah dikubur ya ditinggal. Orang tua meninggal, kalau sudah dikubur, anaknya yang meninggalkan kuburannya. Tidak ada yang setia, semuanya menemani paling akhir hanya sampai di kuburannya masing-masing, kecuali amal kita masing-masing. Itu yang akan setia menemani kita di alam kubur sampai selama-lamanya. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sesuai dengan timbangan amal kita masing-masing. Kalau timbangannya berat yang baik, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah, fi 'aisyatir radiyah. Kalau timbangan kita lebih ringan, artinya lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, akan ditempatkan di neraka hawiyah. Itu yang kedua. Tadi disebutkan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, yang untuk Allah itu adalah ruhnya. Sepertiga untuk dirinya sendiri, yang untuk dirinya sendiri itu adalah amalnya. Wa amma ma huwa lidud fajismuh. Ada sepertiga itu yang kembali kepada cacing tanah. Apa itu yang kembali kepada cacing tanah? Fajismuhu. Jisimnya, jasadnya manusia itu nanti kembalinya kepada cacing tanah. Jadi kita setampan apapun, segagah apapun, setinggi apapun, seperfect apapun, secantik apapun, semenawan apapun, tetap kita akan dimakan oleh tanah dan dimakan oleh ulat di dalam tanah. Kalau kita ini orang yang biasa. Ada beberapa orang yang memang tidak dimakan oleh cacing tanah. Salah satunya jasadnya para nabi dan para rasul tidak dimakan oleh tanah. Kemudian juga orang yang mati syahid. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Nah, ini juga harus paham, dikit-dikit ngomong mati syahid. Syahid dunia akhirat itu contohnya orang perang. Orang perang tujuannya memang karena Allah, tidak karena ingin dikatakan dia sebagai pahlawan, dia sebagai orang yang hebat, dia sebagai orang yang kuat, bukan. Murni karena Allah untuk menegakkan agama Allah. Kalau dia mati, maka itu namanya mati syahid dunia akhirat. Dunia kenapa disebut dunia? Kalau di dunia dia tidak usah dikafani, tidak usah dimandikan, harus pakai baju yang itu untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Dunia, di akhirat juga dikatakan mati syahid. Kalau syahid akhirat contohnya apa? Kayak orang mati kebakaran, mati kecelakaan, tabrak, mati jatuh dari ketinggian, mati sakit lambung, mati, banyak contoh-contoh syahid akhirat. Artinya kenapa kok dikatakan syahid akhirat? Di dunia tidak dikatakan syahid, artinya diperlakukan sama seperti
yang lain, ya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati, tetap dikuburkan, sama. Sehingga ini disebut syahid akhirat. Ada yang syahid dunia saja. Contohnya apa? Orang perang tapi niatnya ria, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disebut dengan sebutan yang baik. Maka orang tersebut kan orang lain tidak tahu niatnya apa. Pokoknya dia niat perang, membela bersama pasukan-pasukan Islam, kemudian dia mati. Orang lain akan menyebut bahwa dia mati syahid, sedangkan niatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka syahidnya syahid dunia, ya diperlakukan tidak dimandikan, tidak dikafani, disolati tetap. Tapi nanti di akhirat itu urusan Allah. Bisa jadi dia tidak syahid di hadapan Allah. Kalau kemarin orang mati kecelakaan bagaimana? Ya secara garis umum tidak mati syahid, cuma tergantung niat dan tujuannya. Dia mau kemana, tujuannya apa, dan pada saat dia mati itu dalam keadaan bagaimana. Nah, itu jangan sedikit-sedikit langsung dikatakan syahid, atau kadang mengkait-kaitkan dengan masa lalunya. Oh, itu pernah begini dan begini, itu mungkin akibat dari perbuatannya. Kita tidak usah menghakimi orang, bisa jadi Allah sudah mengampuni, kita tidak ada yang tahu. Kenapa kok kita lebih cerdas menghakimi orang lain, tidak cerdas menghakimi diri kita sendiri yang sudah jelas kita lebih tahu banyak dosa? Ini harus kita mikir seperti itu. Jadi itu 3 bagian. Akan saya ulang kembali, manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Ruhnya. 1/3 kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang kembali kepada diri sendiri adalah amalnya. Yang ketiga kembali kepada ulat, artinya dimakan oleh ulat, yaitu jasad kita. Tadi itu para nabi tidak dimakan jasadnya oleh ulat. Kemudian orang mati syahid, termasuk juga orang yang hafal Al-Quran, tidak dimakan oleh ulat, jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Orang juga yang istiqomah untuk menjalankan agama Allah itu juga termasuk orang yang akan tidak dimakan jasadnya oleh ulat. Saya kira cukup sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kalau misalnya orang kesurupan itu yang masuk jin atau arwah, tapi kenapa kok bisa cerita-cerita ada namanya gitu? Cerita-cerita bagaimana? Misalnya saya itu mati dulu, matinya kayak gini. Iya. Jadi kalau ada orang kesurupan dan dia mengaku yang masuk itu arwahnya orang yang meninggal dunia, itu tidak benar. Itu biasanya itu jin yang mengaku-ngaku. Karena arwah itu tidak bisa dipanggil-panggil. Biasanya arwah yang mengaku-ngaku. Dia mengaku. Kadang saya pernah nangani orang juga. Ada anak kelas 1 MTS, dia kesurupan. Kemudian yang masuk itu bilang, saya itu ini mbahnya. Duh, mau apa kamu kalau masuk ke sini? Saya pengen dikirimi makanan. Duh, masa bisa orang mati pengen dikirimi makanan ini? Tidak jelas. Akhirnya berhubung orang-orangnya ini kan panik, ya didatangi kuburannya, dibawakan ayam, dibawakan apa macam-macam tuh. Ya tidak benar, pastinya itu bukan arwah, itu jin yang menyerupai. Tidak bisa manggil-manggil, itu tidak bisa. Itu jin yang menyerupai. Kok bisa cerita? Ya jin itu kan menembus semua dimensi. Ya bisa-bisa saja cerita, tapi itu bukan arwahnya orang. Ada yang lain? Bisa dipahami Mbak Lala? Ada yang lain yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.